Mahkamah Internasional atau International Court Justice (ICJ) memutuskan agar Israel tidak melakukan genosida di jalur Gaza dalam sidang putusan sela pada hari Jumat di Den Haag, Belanda. Indonesia turut hadir dalam sidang Mahkamah Internasional dan mengambil peran menyampaikan pandangan lisan kepada ICJ terkait dugaan genosida di jalur Gaza. Dan untuk membahasnya, kita sapa juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, lalu Muhammad Iqbal. Halo, selamat sore Bapak Iqbal. Selamat sore Mas, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Dan terkait kasus genosida atau dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel. Ini beredar informasi bahwa Indonesia ini menjadi pihak kedua setelah Afrika Selatan yang menyeret Israel ke Mahkamah Internasional. Lantas bagaimana konfirmasi dari pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terkait hal ini, Pak Iqbal? Mungkin ada yang perlu saya luruskan dulu bahwa Indonesia tidak ikut menyampaikan gugatan terhadap genosida yang mungkin dilakukan oleh Israel sebagaimana yang disampaikan oleh Afrika Selatan, karena Indonesia bukan pihak pada konvensi genosida. Karena dasar yang dipakai oleh Afrika Selatan untuk mengajukan tuntutan ini adalah konvensi genosida di mana Indonesia bukan pihak. Jadi Menlu baru akan hadir nanti di Mahkamah Internasional itu pada tanggal 19 Februari. Dan itu tidak terkait dengan tuntutan Afrika Selatan ini, melainkan kaitannya adalah dengan dorongan untuk menyampaikan dorongan kepada Mahkamah Internasional untuk memberikan advisory opinion kepada Majelis Umum PBB terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Umum PBB mengenai konsekuensi dan status hukum dari pendudukan Israel di Palestina. Jadi itu sama-sama di Mahkamah Internasional, tetapi dua hal yang berbeda. Nah, terkait mengenai keputusan Mahkamah Internasional yang disampaikan kemarin atas tuntutan yang disampaikan oleh Afrika Selatan mengenai kemungkinan dilakukannya genosida oleh Israel di Gaza, Indonesia mengikuti dengan seksama keputusan Mahkamah Internasional tersebut. Dan sejak awal Indonesia bahkan memberikan dukungan dalam bentuk dukungan moral dan dukungan politis, karena proses legalnya sendiri belum sepenuhnya dimulai. Dan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Internasional kemarin itu bukan keputusan final. Untuk mencapai keputusan final itu akan dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Keputusan yang dibuat kemarin itu adalah keputusan sela, sesuai dengan permintaan dari Afrika Selatan sendiri untuk mengeluarkan provisional measure gitu, jadi preliminary measure gitu, langkah-langkah awal untuk mencegah genosida itu berlanjut. Jadi diambillah langkah-langkah awal yang kita kenal dengan keputusan sela. Jadi ini sifatnya sementara keputusan ini untuk mencegah situasi lebih parah. Baik, berarti masih ada tindakan lebih lanjut dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di mana akan menjadi sebagai advisory opinion atau memberikan laporan-laporan penasihatan terkait kondisi yang ada di jalur Gaza. Lantas sebenarnya poin-poin apa saja yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri dalam sidang Mahkamah Internasional tersebut dan peran apa saja yang diambil selain sebagai advisory opinion, Pak Iqbal? Kalau untuk statement yang akan Menlu sampaikan nanti pada tanggal 19 itu sudah disiapkan dan sedang dalam proses finalisasi. Ibu Menlu sedang menyusun statement yang akan nanti disampaikan pada saat tanggal 19 tadi. Dan dalam konteks itu beberapa waktu lalu, minggu lalu, Menlu bahkan sudah bertemu dengan ahli-ahli hukum internasional di Indonesia untuk mengumpulkan pandangan-pandangan dari ahli-ahli hukum mengenai nanti statement lisan yang akan disampaikan di Belanda. Kalau terkait dengan keputusan Mahkamah Internasional yang dibuat kemarin, kita pada prinsipnya tidak sepenuhnya memenuhi harapan. Jadi keputusan itu belum memenuhi harapan kita sebetulnya. Karena ada poin yang paling penting yang selalu diulang-ulang oleh Menteri Luar Negeri. 3 kali beliau hadir di open debate di Dewan Keamanan, beliau selalu menyampaikan ada 3 poin yang terakhir beliau sampaikan. Yang pertama adalah tuntutan untuk gencatan senjata yang sifatnya permanen, jadi bukan sementara. Kemudian menghentikan pasokan senjata, dan ketiga adalah mengenai pengakuan terhadap Palestina sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah,
Sebagaimana kita ketahui, keputusan Mahkamah Internasional yang diambil kemarin itu tidak memberikan perintah kepada Israel untuk menghentikan operasi militernya. Padahal menurut kita, bantuan kemanusiaan yang dilakukan di Gaza tidak akan efektif tanpa menghentikan pertempuran tersebut, tanpa menghentikan operasi militer. Meskipun kita memang menganggap bahwa keputusan itu belum memenuhi harapan kita, namun kita tetap menganggap bahwa keputusan tersebut merupakan perkembangan penting bagi penegakan hukum internasional. Karena banyak pihak yang skeptis mengenai Mahkamah Internasional akan mengeluarkan keputusan terkait mengenai Palestina. Ini adalah keputusan pertama yang dibuat oleh Mahkamah Internasional terkait dengan situasi di Palestina. Dan kita menekankan bahwa Israel berkewajiban untuk mematuhi keputusan tersebut. Baik, berarti ini masih putusan sela yang ini masih akan ada tindak lanjut lebih dari Mahkamah Internasional terkait langkah-langkah selanjutnya. Tadi sempat dibahas juga Pak Iqbal terkait posisi Indonesia atau pemerintah Indonesia saat ini atau hingga saat ini belum bisa ambil bagian menggugat Israel karena belum meratifikasi perjanjian yang relevan untuk krisis HAM seperti Konvensi Genosida PBB. Adakah alasan mendasar sendiri dari pemerintah Indonesia kenapa belum tergabung dalam Konvensi Genosida PBB, Pak Iqbal? Konvensi genosida sendiri bukan satu-satunya venue, bukan satu-satunya platform yang bisa kita gunakan untuk memperjuangkan Palestina. Ibu Menlu dalam beberapa kali statementnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun di beberapa forum lain sudah mengatakan bahwa buat Indonesia dukungan bagi Palestina adalah sebuah prinsip dan kita akan memberikan dukungan sampai bangsa Palestina tersebut merdeka gitu. Apapun berbagai platform, berbagai cara akan kita lakukan dalam rangka memberikan dukungan kepada Palestina. Karena itu kita mengambil fokus untuk mendukung Majelis Umum. Majelis Umum sudah meminta kepada Mahkamah juga untuk mengeluarkan advisory opinion mengenai konsekuensi dan status hukum dari pendudukan Israel atas Palestina. Jadi ini yang kita ambil platformnya gitu untuk memberikan dukungan kepada Palestina sebagai platform politik. Baik, tentunya banyak dukungan yang diberikan dalam kasus atau genosida atau dugaan genosida yang terjadi di jalur Gaza. Pak Iqbal, kita kalau berbicara terkait aksi juga, ada salah satu aksi yang dilakukan oleh Ibu Menlu, maksud kami, Ibu Retno Marsudi yang melakukan aksi walkout, karena ini mungkin sesuai dengan gugatan atau tuntutan dari pemerintah Indonesia yang belum terpenuhi. Yang saya catat itu adalah gencatan senjata, suplai senjata yang masih berlangsung, dan juga Palestina yang hingga saat ini masih belum diakui sebagai negara atau untuk merdeka. Bagaimana Pak tanggapan terkait aksi walkout dari Bu Menteri Retno Marsudi tersebut? Apakah ini salah satu bentuk dukungan yang dilakukan dari pihak pemerintah Indonesia kepada Palestina? Ya, diplomasi kan tidak harus diucapkan dengan kata-kata. Gestur itu juga diplomasi gitu. Jadi sikap yang kita ambil juga diplomasi. Dan ini terkait dengan apa yang Bu Menlu sampaikan sendiri di dalam open debate Dewan Keamanan PBB kemarin. Beliau menyampaikan gitu. Ini ketiga kalinya loh saya hadir di Dewan Keamanan di open debate gitu. Dan kezoliman di Israel masih tetap terjadi gitu. Padahal udah 3 kali beliau menghadiri open debate di Dewan Keamanan dan beliau konsisten menyampaikan pandangan dan tuntutan Indonesia. Kemudian beliau juga mempertanyakan di forum open debate tersebut, coba udah berapa banyak resolusi yang kita hasilkan mengenai Palestina di forum ini. Tapi berapa banyak yang sudah kita jalankan sampai saat ini gitu. Jadi terkait dengan 2 hal itu maka sikap itu dapat kita pahami sesungguhnya gitu. Baik Pak Iqbal, tentunya kita masih menantikan hasil konkret atau hasil final dari Mahkamah Internasional terkait dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel. Semoga ini mendapatkan hasil maksimal terkait putusan resmi dari Mahkamah Internasional. Meskipun tadi Pak Iqbal menyebutkan membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Dan tentunya ini merupakan bentuk dukungan pemerintah Indonesia terhadap Palestina. Bapak Iqbal, terima kasih juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore.